berbeda-beda. Nah, gitu. Itu tuh harus jelas, harus sesuai konteks gitu. Nggak boleh overlapping. Overlapping itu tumpang tindih. Antara pengendalian dan satunya itu tumpang tindih, itu nggak boleh gitu. Dan juga harus lengkap. Konteks itu tadi, beberapa aspek itu tadi harus dicari sejelas-jelasnya. Yang bisa kita lihat kalau lagi bawa ini ya, bukunya ya, di halaman 1.4, ada di gambar 1.1, itu kan ada lingkaran. Ada bagian kotak yang diarsir, itu artinya nggak terdefinisikan. Ada beberapa aspek yang nggak bisa terdefinisikan. Nah, itu nggak baik, karena bisa membuat definisi ini tadi nggak sempurna. Semakin banyak faktor yang bisa didefinisikan, yang faktor-faktor yang bisa diidentifikasikan, itu nanti akan semakin sempurna definisinya. Gitu. Saya ada contoh lain yang juga tertera di buku, yaitu tentang definisi pengelolaan atau manajemen yang bisa dilihat di halaman 1.5. Nah, di sini, gini. Di dalam pengelolaan atau manajemen kan kita tadi sudah mengenali beberapa rumus-rumus ini ya, POAK ya, ada planning, organizing, actuating, sama controlling itu tadi. Di mana keempat rumus ini tadi harus mengandung peranan, fungsi, tugas, dan juga kegiatan. Yang mana nanti kalau misalnya kita gambarkan dalam sebuah bagan, nah ada sebuah lembaga itu, kita bisa lihat bahwa di dalam sebuah lembaga itu, ada fungsinya. Fungsinya apa sih? Ya POAK ini tadi. Kemudian dari fungsi itu dijabarkan menjadi beberapa tugas-tugas, yang mana ini lebih detail ya daripada fungsi ya. Nah, dari tugas-tugas ini tadi didetailkan lagi menjadi beberapa kegiatan-kegiatan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ngomongin ke prosesnya. Sebagai objek dalam perencanaan itu, kita nanti bakal sering banget menemukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita yang udah tertera di sini. Misalnya dalam mengadakan sebuah tablik akbar nih ya, misalnya ya, kita pasti banyak bertanya soal nanti kira-kira berapa ya orang yang bakal kita kerahkan untuk mengerjakan tablik akbar ini, acara ini nanti. Berapa yang di bagian divisi konsumsi, berapa yang bagian untuk menghubungi ustadznya atau kiainya gitu. Selain ngomongin soal berapa personel yang istilahnya adalah man atau orangnya, kita nanti juga biasanya bakal mempertanyakan berapa ya biayanya nanti untuk melaksanakan sebuah acara itu tadi, tablik akbar itu tadi. Selain itu juga bahannya apa aja yang diperlukan, terop perlu nggak sih, atau kursi-kursi nanti perlu apa enggak. Nah, kayak gitu. Nah, yang terakhir, objek yang lain atau faktor dalam objek yang lain yaitu adalah method, atau maksudnya di sini adalah pendekatan apa yang nanti bakalnya dilakukan gitu untuk misalnya untuk mempromosikan acara tablik akbar ini. Di sana ada tablik akbar loh, nanti bagusnya pakai apa? Pakai brosur atau disampaikan ke radio Taiwan atau kayak gimana, itu ada di faktor ini. Yang nantinya semua faktor-faktor ini harus berada di satu tujuan, akan mencapai tujuan ini tadi, produk akhir. Kalau kita tadi ngomongin tablik akbar ya berarti produknya adalah tablik akbarnya itu tadi harus sukses gitu. Tujuannya adalah itu tadi gitu. Makanya kita harus merencanakan objek-objek, faktor-faktor dalam objek perencanaan ini tadi dengan sebaik-baiknya supaya tujuannya ini dapat tercapai dengan baik gitu. Nah, selain objek, ada komponen dalam komunikasi yang juga harus diperhatikan dalam proses perencanaan. Masih ingat kan ya, pasti semuanya sudah ngambil ini kan, pengantar ilmu komunikasi kan. Kita mengenal ada beberapa komponen yang kalau di dalam buku itu diutarakan oleh Profesor Santosa itu ada 9 komponen. Di modul ini kita sederhanakan menjadi 6. Jadi yang saluran dengan media ini kita sederhanakan saja menjadi media.
Kemudian tujuan dan pesan ini kita sederhanakan menjadi pesan. Dan ada satu hal yang mungkin teman-teman bertanya-tanya, lingkungan. Lingkungan ini apa sih? Lingkungan ini gambarannya, detailnya adalah kondisi ekonomis, politik, pendidikan, kebudayaan, psikologis, dan juga fisik. Fisik ini bisa meliputi interior, ruang, geografis, atau iklim. Gampangannya nih ya, saya ada contoh tentang McDonald. Jadi sebelum sesukses sekarang, sebenarnya perencanaannya mereka itu nggak begitu bagus loh ternyata. McDonald itu. Dulu, corporate McDonald ini, ketika mereka melakukan franchise ke berbagai negara, entah itu ke Indonesia, ke Taiwan, ke India, itu mereka menyamaratakan, jadi tercentralized gitu. Entah itu promosinya atau menunya atau yang lain-lainnya. Jadi misalnya di Indonesia ini ya, kita kan karena kebanyakan Muslim, jadi kita nggak mengenal atau nggak begitu akrab dengan yang namanya pohon Natal. Nah itu dibikin sama mereka itu sebagai satu advertising, pengiklanan yang juga dilakukan di Indonesia atau di negara-negara lainnya. Nah, padahal kan kita nggak begitu akrab ya dengan yang namanya pohon Natal untuk mayoritas masyarakat Indonesia. Makanya itu nggak begitu berhasil kala itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, mereka memperbaiki proses perencanaannya itu tadi. Dia perbaiki, dia mengetahui, dia mencari tahu bagaimana lingkungan dari komunikan masing-masing. Jadi dia mencari tahu, oh tradisinya di Indonesia ini seperti apa, tradisinya di Taiwan seperti apa, dan di India itu seperti apa. Akhirnya dengan perencanaan yang bagus bisa dilihat seperti sekarang ini, perusahaannya semakin besar dan pelanggannya pun juga semakin banyak. Dan kita bisa lihat konkretnya, kita bisa bedakan menunya aja di Indonesia dan di Taiwan dan di India itu pasti beda. Kalau di Indonesia pasti apa sih yang dicari? Pasti nasi kan, karena kita memang makanan pokoknya adalah nasi. Tapi coba kalau kita cari di McD Taiwan, ada nggak nasi? Atau ada nggak sambal cabai? Pasti enggak kan, pasti adanya ya ayam aja, nggak pakai nasi. Kemudian sausnya juga bukan saus sambal tapi saus tomat kayak gitu. Ini apa ini? Ini lagi nanyakan masyarakat masuk nggak, itu apa Mas Rian? Oke, sambil nulis langsung. Oh iya, masyarakat ini juga masuk, karena masyarakat itu yang nantinya membentuk lingkungan juga kan. Dalam masyarakat juga ada lingkungan, jadi saling timbal balik gitu. Jadi kita harus melihat masyarakatnya juga gitu, Mas. Nah, makanya kalau kita tadi lagi ngomongin ini ya, lanjut masalah McDonald itu tadi. Menunya di Indonesia seperti itu, tapi di Taiwan beda lagi. Nah, di India beda juga. Kalau di India ternyata pakai kari, karena mereka juga menu utamanya di sana kan kari. Akhirnya itu beda. Nah, ini yang harus direfleksikan ke kita dalam melakukan perencanaan pesan dan media itu, selain kita lihat komunikannya seperti apa, kita juga harus melihat lingkungannya bagaimana gitu. Seperti ya. Nah, kalau digambarkan di dalam sebuah proses komunikasi seperti ini, environmental atau lingkungan itu ada di sini. Ini ya, bisa kita lihat ya di PowerPoint. Jadi, anggap saja kita berada di inputnya. Kita sebagai komunikator, kita punya pesan, kita juga sudah memilih saluran dan media apa yang kita akan lakukan, yang kita sampaikan gitu. Nah, kemudian kita harus menyesuaikan lingkungannya di sini, yaitu yang meliputi yang sudah saya sebutkan tadi, ada kondisi ekonomi, psikologi, sampai kebudayaan gitu. Nah, yang perlu diingat dalam sebuah pesan itu yang jelas pertama harus mengandung isi. Ya nggak mungkin kan kalau kita misalnya sudah punya medianya bagus nih, acara kita bakal disebarkan di radio terkenal di Taiwan gitu misalnya. Medianya sudah bagus, salurannya sudah ada, tapi isinya elah ngeletek, nggak ada apa-apanya, nggak langsung tepat tujuan gitu. Ya percuma, ya kan. Makanya pesan itu harus mengandung isi, tujuan